Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan materi PJOK. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang renang. Ada 4 gaya dalam renang. Tapi pada kali ini kita akan membahas tentang renang gaya dada. Tahu kan gaya dada seperti apa? Belum tahu ya? Oke, habis ini nanti Ustadz jelaskan tentang renang gaya dada. Oke, asal kalian tahu ya, renang adalah olahraga yang sangat digemari banyak orang. Dari anak-anak, remaja, ataupun orang-orang dewasa. Renang adalah cabang olahraga yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena berkaitan dengan air. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian pahami tentang pembelajaran renang. Nah, untuk hal itu, habis ini kita akan bahas bersama ya. Kita lanjut ya. Prinsip utama dalam renang adalah posisi badan yang datar atau biasa disebut streamline, yaitu posisi badan berada di permukaan air sejajar, tidak di bawah, tidak di atas. Oke, dalam posisi ini sikap datar dalam renang berbeda-beda tentunya dari 4 gaya yang ada. Namun, tahukah kamu letak perbedaannya? Ya, untuk renang gaya bebas, gaya dada, dan gaya kupu-kupu, sikap datar dilakukan dengan tengkurap di atas permukaan air. Adapun dalam renang gaya bumbung, sikap datar dilakukan dengan posisi telentang. Oke, ada 3 hal nih yang harus kalian ketahui. Pertama, renang gaya dada. Kedua, tentunya teknik renang gaya dada. Dan yang terakhir, kombinasi gerak renang gaya dada. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian renang gaya dada. Apa itu renang gaya dada? Oke, Ustaz jelaskan ya. Renang gaya dada adalah renang yang pelaksanaannya digunakan dengan posisi tengkurap. Nah, renang gaya ini biasa disebut dengan breaststroke. Oke, pada renang ini biasa orang juga menyebut dengan renang gaya kata karena gerakannya menyerupai kata pada saat melakukan renang di air. Oke, yang kedua kita masuk di sejarah renang gaya dada ya. Oke, untuk renang gaya dada konon sudah ada sejak zaman batu. Wah, ngeri banget nih renang. Emang top. Oke, hal ini dibuktikan dengan apa? Dengan ukiran-ukiran yang ada di batu purbakala. Salah satunya yang digambarkan dalam lukisan di Gua Perenang, yaitu di Mesir, daerah Barat Daya, di mana mereka berenang menggunakan kaki meniru gaya seekor katak. Dalam prasasti di Babilonia, mana itu Babilonia? Gak tahu, saya juga gak tahu, nanti dibahas lagi. Oke, Babilonia adalah daerah di Spanyol, yaitu dibuat oleh orang Ashina. Oke, renang ditemukan sekitar tahun 1538, yaitu oleh profesor ilmu berbahasa dari Jerman bernama Nicholas Wuman. Nah, seiring berjalannya waktu, dibuatlah organisasi renang internasional, yaitu FINA. Apa itu FINA? FINA adalah kepanjangan dari Federation International de Natation, yaitu adalah induk organisasi internasional olahraga renang di dunia. FINA juga merupakan induk organisasi renang internasional atau polo air, selam, renang indah, dan renang perairan terbuka. Nah, untuk FINA memiliki markas besar di Lausanne, negara Swiss. Sementara induk organisasi renang di Indonesia adalah PRSI. Apa itu PRSI? Tahu nggak? PRSI adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia yang didirikan pada tahun 1956. Oke, kali ini kita masuk ke persiapan renang ya. Setelah kita belajar sejarah, pengertian, dan organisasi renang, kita coba untuk melakukan persiapan renang gaya dada. Apa saja yang harus dilakukan sebelum kita melakukan renang? 1. Peregangan otot lengan. 2. Peregangan otot leher. Tak boleh dipatahkan tapi jangan patah betulan. 3. Peregangan otot pinggang. 4. Peregangan otot punggung dan perut. Dan terakhir, peregangan otot tungkai. Kita lanjut nih ke teknik renang gaya dada, yaitu poin B. Ada 4 hal
yang harus dilakukan sebelum melakukan renang gaya dada. Oke, pertama, teknik yang harus kalian pelajari adalah teknik meluncur. Dua, yaitu teknik gerakan tangan. Tiga, teknik gerakan kaki. Dan terakhir, teknik bernafas. Oke, untuk yang pertama, teknik meluncur. Nah, untuk teknik meluncur yaitu bertujuan untuk melatih keseimbangan tubuh di permukaan air. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Kalian lihat di sini. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to... Kedua, kita masuk ke teknik gerakan tangan. Yaitu gimana? Bagi pemula yang baru belajar berenang, belajar pada pertama kalinya kamu bisa menggunakan alat bantu. Apa alat bantu yang bisa digunakan? Ya, tepat sekali, yaitu papan seluncur sebagai alat bantu meluncur dengan menggunakan teknik gerakan tangan. Pertama, lurus, kita pulang ke samping, pada saat di depan dada kita tekuk, kita luruskan kaki, kita buka, kita tekuk, kita luruskan kaki, kita buka, kita tekuk, kita luruskan. Oke, kita lanjut nih ke gerakan selanjutnya, yaitu teknik gerakan kaki. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah meluruskan kaki saat meluncur. Setelah dorongan dari teknik meluncur, melemah, lakukanlah teknik gerakan kaki. Lebarkan kaki menyerupai katak, lalu doronglah ke arah belakang. Dengan kekuatan maksimal, ulang secara terus-menerus hingga kaki menjadi lebih lentur dan bisa lebih fleksibel. Nah, pada hal ini kalian harus melakukan dengan benar ya. Kenapa? Karena jika kalian melakukan teknik kaki dengan benar, teknik gerakan kaki yaitu memiliki fungsi membuat kecepatan berenang semakin kencang. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot. Kita masuk ke teknik terakhir ya, yaitu teknik bernafas. Nah, dalam hal ini kita harus menghadapkan kepala ke arah permukaan air. Hal ini akan mempermudah untuk menarik nafas. Kedua, hindarilah menghadapkan wajah ke arah depan atau ke atas. Kenapa? Karena hal ini akan membebani leher terlalu keras, sehingga akan menimbulkan sakit pada leher. Wah, udah tua ya, lehernya sakit. Berikut ini adalah latihan pernafasan renang gaya dada yang dapat kalian coba di rumah. Oke. Poin A yaitu berdirilah di kolam renang. Lalu ambillah nafas ketika kepala berada di atas permukaan air. Masukkanlah kepala ke dalam air dan hembuskanlah nafas perlahan-lahan, very slowly. Ulangi latihan ini hingga 10 kali, 12 kali, 14 kali, secapainya kalian. Poin B yaitu selanjutnya tempelkan satu tangan atau satu telapak kaki di dinding kolam. Peganglah erat dindingnya, jangan lepaskan ya. C. Ambillah nafas dan lakukan gerak meluncur. D. Ketika kedua tangan dibuka ke samping, kepala dan dagu akan terangkat hingga di atas permukaan air. E. Saat menarik kedua tangan di depan dada, diikuti dengan mengambil udara untuk bernafas. Nah, dalam beberapa teknik ini ada satu hal yang perlu kalian ingat betul-betul, yaitu jangan lupa bernafas. Oke, kita sudah masuki injury time nih. Oke, kita bahas yang paling akhir ya, yaitu kombinasi dan koordinasi gerakan renang gaya dada. Nah, ada dua hal di sini yang perlu kalian tahu, yaitu satu, kombinasi gerakan renang gaya dada, dan dua, koordinasi gerakan renang gaya dada. Nah, untuk yang nomor 2 ini spesial loh. Ada 3 gerakan yang harus kalian pelajari, yaitu A. Gerakan tangan dan pernafasan, B. Gerakan kaki dengan pernafasan, C. Gerakan tangan, kaki, dan pernafasan. Jadi diremix semua di akhir.
pray to God, man, I'ma make it soon. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan mengenai materi pada kali ini, yaitu materi renang gaya dada. Ya, lakukanlah dengan benar. Jangan lupa lo ya, absen nanti gak dinilai kamu. Absennya di mana? Di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan nomor absensi serta kelas kalian. Oke, pesan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.